Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafuzur Rahman dari Teknologi Proses Industri Petrokimia kelas 1 dengan NIM 9322019. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan video mengenai tugas 3 pendidikan agama yang sudah disematkan. Nah, di video tersebut itu membahas mengenai cara menghadapi ujian perasaan menurut Islam. Yang pertama, ujian adalah penghapusan dosa. Ada 2 poin di sini, di mana Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa seorang mukmin akan terus diuji baik melalui dirinya, anak-anaknya, atau hartanya hingga ia bertemu Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Poin yang kedua, ujian adalah cara Allah membersihkan dosa hambanya, jadi sikap yang harus dibangun adalah ridho, yaitu menerima ujian dengan rela sambil terus berdoa memohon jalan keluar tanpa mengeluh. Pastinya kita sering melihat atau sering merasakan ujian-ujian yang diberikan kehidupan ataupun yang dihadapi ini pastinya ada yang terasa berat, tapi tetap saja itu adalah ujian yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Baik bisa merupakan bentuk penghapusan dosa. Yang kedua adalah doa adalah bentuk ibadah. Allah itu mencintai hamba yang berdoa dengan mengadu kepadanya. Mengeluh kepada manusia itu lemah, tetapi mengadu kepada Allah adalah ibadah. Nabi sendiri berdoa lama hingga menangis, menunjukkan betapa pentingnya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jarang berdoa, itu dianggap kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, doa-doa yang kita harapkan itu pastinya sangat benar ketika kita mengeluh apapun dalam bentuk keluhan ataupun doa itu ke Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tadi yang sudah disebutkan, jika kita jarang berdoa pastinya itu merupakan sifat kesombongan atau kesombongan yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istighfar mengurangi ujian. Istighfar yang kuat akan menghapus dosa dan mempercepat berakhirnya ujian. Jika dosa sudah dihapus melalui istighfar, maka ujian akan lebih ringan atau bahkan berkurang. Yang kedua, ketika diuji, introspeksi diri dulu dengan memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbanyak istighfar baru menilai masalah dengan orang lain. Yang keempat, ujian adalah tanda kebaikan. Nabi Muhammad berkata, siapa yang Allah hendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian. Ujian adalah tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat dan memberikan hadiah besar di kemudian hari. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan hanya DP dari kebaikan besar yang akan diberikan Allah setelahnya. Yang kelima, sabar dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan iman harus seiring, di mana yakinlah bahwa hadiah Allah Subhanahu wa taala itu setelah ujian minimal 10 kali lipat lebih baik daripada kesulitan yang dialaminya. Jangan fokus pada ujiannya, tetapi lihatlah hikmah dan kebaikan yang akan datang setelahnya. Kita harus selalu berpikir seperti itu, sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita alami itu semakin besar tentang bahwa si masalah ini merupakan ujian untuk mengecek ataupun menguji kesabaran kita. Karena menangis itu manusiawi. Menangis bukan tanda kelemahan, bahkan air mata adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menangis dalam menghadapi ujian, itu manusiawi dan bisa menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu untuk mencurahkan seluruh keluh kesah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah memberi kepada orang lain. Sedekah tidak akan mengurangi harta, tetapi malah akan membuka pintu keberkahan. Baik sekecil pun itu merupakan suatu kebajikan yang nantinya akan membuka pintu keberkahan. Memberi nafkah seperti memberi nafkah kepada keluarga, istri, dan jika kita punya anak kita, itu merupakan suatu sedekah. Dengan memberi sedekah, Allah akan menggantikannya berkali-kali lipat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.